silahkan ibu-ibu yang ada pertanyaan atau bapak-bapak, sok silahkan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Bapak? Ustadz, diminum ya Ustadz ya. Bismillah. Silakan ibu-ibu. Silakan. Ada yang mau ditanya atau didiskusikan, silahkan. Ini sebenarnya tema kita hari ini pembahasannya ke ibu-ibu banget sebenarnya, ya. Hak suami, kewajiban seorang istri. Jadi ibu-ibu nih kayak dipojokin lah gitu. Begini loh hak suami, begini loh hak kewajiban istri gitu. Jadi saya yakin mungkin banyak pertanyaan sebenarnya dari ibu-ibu karena pembahasannya tertuju lebih khusus buat ibu-ibu gitu. Iya, Ibu. Silahkan, Ibu. Berangkatnya tapi sudah izin, berangkatnya sudah izin. Oh, dari situ saja sudah salah sebenarnya ya. Dari situ saja sudah salah. Jadi gini, perempuan itu kata Rasulullah, biizni zaujihi, dia harus dengan izin suaminya sebelum dia keluar rumah melangkahkan kakinya. Jadi sama saja ketika dia keluar rumah, apalagi dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia berkhulwat atau sampai zina, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Makanya sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah, izin dulu sama suami. Izin harus diutarakan. Kalau memang ada laki-laki, kita kasih tahu, saya nggak berduaan sama laki-laki, tapi ada banyak perempuan juga. Contoh pengen reuni SMP, SMA biasanya ya Bu ya. Tapi banyak juga gara-gara reuni ini rumah tangga hancur. Makanya orang terbagi dua. Ketika reuni orang-orang terbagi dua ya Bu ya. Ada yang ketika diajak reuni sama teman-temannya dia jawab, saya nggak mau reuni, saya mau jaga hati pasangan saya. Kenapa? Karena kalau saya reuni nanti ketemu orang yang saya suka, ketemu mantan saya, kan? Ibu-ibu kan pernah muda dulu ya Bu ya. Jadi kan di situ celah setan masuk gitu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua dia hobi datang reuni. Dia hobi datang reuni, kalau nggak diizinin sama suaminya dia marah. Ini kan aku udah lama nggak ketemu teman-teman aku. Pokoknya harus ketemu. Tenang aja, semua teman-teman aku udah nikah kok. Ya, ternyata ada yang duda, ada yang janda gitu ya. Nah ini kan bisa jadi syubhat juga di dalamnya. Makanya kalau mau keluar kemanapun kita izin sama suami. Kalau memang ada laki-laki di dalamnya jelaskan ini insya Allah saya nggak berduaan atau nggak sama laki-laki aja, tapi ada perempuan juga. Ini kita kajian, taklim, liko, arisan atau apapun, utarakan, harus jujur sama suami. Kenapa? Kunci harmonis rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Banyak rumah tangga hancur disebabkan karena komunikasi yang tidak baik. Ya, banyak orang yang bertahan rumah tangganya hingga puluhan tahun, hingga kakek nenek. Pas ditanya apa resepnya, saya punya kakek, punya nenek. Ya, dulu meninggalnya usia 85 tahun. Ya, jadi kakek saya 5 tahun lebih dulu meninggalnya, kemudian nenek saya.
Pas ditanya apa rahasianya, rahasianya ternyata terletak pada komunikasi antar pasangan. Jadi kalau punya unek-unek, sampein. Kalau nggak suka sama pasangan, sampein. Jangan dipendem aja. Ya Bu ya, Bu. Kalau lagi nggak enak hati, sampein. Perempuan ini Pak, makhluk, salah satu makhluk, kalau dalam neuroscience disebutkan salah satu makhluk yang ucapannya lebih banyak kosakatanya dibanding bapak-bapak. Perempuan dalam sehari bisa mengeluarkan kata dari 10.000 hingga 20.000 kata. Itu perempuan. Beda sama laki-laki. Laki-laki paling banyak itu mengeluarkan kata dalam sehari itu cuma 7.000 kata. Makanya nggak aneh ibu-ibu lebih bawel daripada bapak. Tapi kalau ketika lagi ngambek, ibu-ibu berubah jadi pendiam. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, perempuan itu ibarat buku. Dia nggak bisa dibaca dari depan saja, harus keseluruhan agar tahu isi bukunya. Kenapa? Saking rumit perempuan itu isinya. Jadi pengennya dikode mulu. Jangankan yang masih muda, yang udah tua juga begitu. Kalau jalan sama suaminya, berhenti, kata suaminya, "Mah, lapar nggak?" "Lapar sih." Sebenarnya pengen ngomong, "Pah, makan aja di restoran itu, Pah." Tapi nggak enak mengutarakannya. Kata suaminya, "Mau makan apa, Mah?" Terserah," katanya. Terserah. Akhirnya suaminya ajak ke warteg. Ngedumel sampai warteg. Katanya, "Mah, kok nggak dimakan?" "Terserah," katanya. Kenapa? Karena perempuan ini sebenarnya butuh kode, dan laki-laki, bapak-bapak harus pinter ngelihat kodenya. Kalau udah ngomongnya terserah, berarti harus dilembut-lembutin, ditanya, "Mah, Mama mau makannya apa?" Nah, perempuan ini kadang-kadang kalau ditanya suka bingung. "Mau berangkat, Mah, yuk kondangan yuk." "Pakai baju yang mana, Mah?" Kata istrinya bilang, "Aduh Pak, bingung deh, Mama nggak punya baju," katanya. Mama nggak punya baju. Padahal dalam setahun bisa dihitung siapa yang lebih banyak belanja baju. Istri ya Bu ya. Hampir tiap bulan kerudungnya beda, bajunya beda. Bapak-bapak bisa dihitung beli baju setahun sekali, lebaran doang. Kalau lagi THR aja keluar ya. Nah ini bedanya perempuan dengan laki-laki. Makanya jangan sampai komunikasinya buruk, akhirnya tidak tersampaikan pesan-pesan dalam rumah tangga itu. Makanya salah satu komunikasi yang baik itu adalah sebelum tidur. Ada yang disebut dengan pillow talk. Bicara dari bantal ke bantal. Jadi ibu tiduran di bantal, suaminya tiduran di bantal, saling ngomong, utarain. Itu sesi paling romantis dan insya Allah nggak pakai emosi. Misalkan uang belanja kurang, sambil tiduran, ayah ganteng banget deh malam ini. Contoh ya. Ketawa yang kecil. "Ayah ganteng banget deh. Ya, boleh nggak ya uang belanjanya ditambah ya? Kayaknya kalau sehari 50.000 nggak cukup ya. Belum buat jajan anak ya. Belum buat bayaran anak. Gimana ya kalau sehari 100.000 tambahin dikit lagi ya? Insya Allah deh rizki ayah mengalir deras. Kalah air di lautan saking banyaknya rizki ayah." Suami kalau diajak ngobrolnya lagi malam hari, pillow talk, sambil romantis-romantisan, insya Allah didengar Bu suara kita. Makanya ada momen-momennya. Suami juga kalau lagi nggak suka sama istri ngomong sambil tiduran di bantal. Kata suaminya, "Mah, coba deh Mama kalau dekat Papa pakai minyak wangi, biar wangi dikit. Jangan daster abis masak tadi siang dipakai sampai tidur." Papa bingung, katanya ikan asin udah habis dari tadi siang, apa masih bau di kamar? Ya. Jadi kalau pengen ngeritik pasangan, kalau ada keluhan yang pengen disampaikan, kalau bisa lagi waktu pillow talk itu, menjelang tidur, ya, menjelang tidur, karena hatinya lagi sama-sama adem, lagi sama-sama tenang, ya. Udah deh, abis ngutarain keluhan, abis ngeritik pasangan, abis tersampaikan hal tersebut, baru nanti diteruskan. Silahkan mau ngapain aja ya Bu ya. Nah itu salah satu momen yang dianjurkan. Jangan kita mengutarakan sesuatu kepada pasangan ketika pasangan kita lagi lelah. Suami baru pulang kerja,
Assalamualaikum. Dari depan pintu udah nyerocos. Bang, ya Allah bang, uang belanja nggak cukup bang, sehari 50.000, besok tambah 100.000 ya bang ya. Laki baru pulang nyampe depan pintu. Akhirnya apa? Bertengkar. Ada yang sampai KDRT, bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mungkin cara mengutarakan itu tidak tepat waktunya. Ya, jadi harus lihat kondisi. Suami ngeritik istri, jangan istri lagi capek, Pak. Istri lagi ngurusin anak, lagi dekil, baru selesai masak, cucian belum kering, setrikaan belum selesai. Lakinya datang, mah, coba deh mama cantikan dikit nggak pakai tetangga samping. Marah nggak istri, Bu? Marah. Kata istrinya, kalau gitu modalin dong, pembantu aja kagak punya katanya, mana mau ngerawat diri. Bertengkar akhirnya. Nah ini momennya tidak pas, waktunya tidak cocok. Jadi utarakan kalau kedua-duanya lagi adem, lagi enak waktunya, insya Allah ya, ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak, ada pertanyaan mungkin? Bu, ada pertanyaan Bu? Ada lagi yang mau nanya? Ini mumpung bahasan kita mengenai suami istri nih gitu. Kalau udah bulan-bulan depan, pembahasan kita udah berubah lagi. Bukan masalah suami istri lagi nanti. Ada lagi yang mau nanya? Ibu-ibu biasanya banyak nih yang mau dicurhatin, mau disampein. Kalau udah sampai majelis taklim diem semua. Ayo sampaikan unek-uneknya. Bagaimana? Gimana Bu? Gimana? Saya nggak dengar. Gimana Bu? Ada mic nggak? Ada mic nggak ya? Dikasih mic-nya. Kalau suami minta, terus minta cepet-cepet gitu, istrinya. Pakai mic Bu, boleh? Saya kurang. Nggak apa-apa. Iya. Rame sendiri. Iya. Ini ibu-ibunya udah vulgar ini pembahasannya. Kalau diterusin keluar semua ini unek-uneknya. Iya. Yang tadi saya sampaikan, nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Karena istri ini ladang. Ladang ini kan dianalogikan kayak sawah ya Bu ya, tempat cocok tanam. Suami mau nyocok tanam di ladang tersebut, silahkan modelnya bagaimana aja boleh. Mau dijepit di paha, di ketiak, di leher, silahkan. Masya Allah. Ya, itu diperbolehkan sebenarnya ya Bu ya. Aduh. Ya. Ini mudah-mudahan yang anak-anak gak ngerti ini ya, karena ini pembahasannya sudah dewasa ini. Jadi silahkan ya, mau gini bahasanya gini. Kalau namanya petani datang ke sawah, ya dia mau pakai cangkul, silahkan, betul nggak? Mau pakai bulldozer, silahkan. Mau pakai apa lagi? Kerbau, silahkan. Mau itu diinjek-injek, mau pakai tangan, mau pakai alat, silahkan. Jadi istri itu adalah ladang yang halal buat suaminya. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah
ketika mencocok tanam kepada ladang tersebut pada hal yang Allah murkai, yang tadi saya sebutkan dari jalur dubur belakang. Yang kedua, ketika istri sedang menstruasi. Nah, bagaimana kalau istri yang lagi hamil? Kan rentan, takutnya keguguran. Maka di sini istri masuk dalam kategori marot, sakit, ya, sakit yang takutnya kalau diterusin itu akan timbul gejala yang lebih sakit, merugikan istri dan merugikan anak dalam kandungan. Maka kalau tadi caranya seperti itu boleh-boleh saja, silahkan, ya, itu kesepakatan ibu sama suami kok, ya, silahkan gitu. Mohon maaf lagi, ada yang lebih vulgar lagi begini, boleh nggak kalau misalkan model posisinya dari belakang, tapi itu tetap jalurnya itu ke kubul, bukan dubur, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan, silahkan mau bagaimanapun arahnya, gayanya, bentuknya, modelnya, selama tidak dari dubur dan dalam keadaan menstruasi itu diperbolehkan, ya Bu ya. Yang penting suami puas, suami senang, bahagia, istri juga nggak sakit, insya Allah diperbolehkan, tuh ya. Ada lagi pertanyaan? Ini sebenarnya ada, cuman malu disampaikan kayaknya. Ada lagi ibu-ibu? Ada yang mau nanya lagi? Kita selesai jam berapa Ustaz? 11:30 ya? Dikit lagi. Masih ada 10 menit lagi. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Sok, mangga ayo. Sudah tidak ada pertanyaan ibu-ibu? Saya tutup. Sudah ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, satu lagi silahkan. Sudah? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, baik, saya tutup kajian kita Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini mengenai bab haqqi zauji 'alal mar'ati, hak suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Insyaallah bulan depan kita lanjut lagi masih dalam pembahasan ini ya Bu ya. Ada beberapa hadis lagi Bapak sekalian. Ini masih menyangkut tentang hak suami terhadap istri. Ya, nanti juga nggak mau kalah, kita juga punya hak terhadap suami. Salah satu haknya adalah nafkah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana nafkah itu terbagi berapa macam-macam nafkah dan berapa kisaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Terima kasih ibu bapak sekalian yang hadir. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat jamaah yang hadir, semua para pengurus DKM Masjid Nurul Huda, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, Allah mudahkan rizkinya, dilunasi hutang-hutangnya, kenceng bener amin.
Mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya, yang belum mendapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik, yang belum punya keturunan Allah segerakan dikasih keturunan, dan mudah-mudahan yang sudah punya anak Allah jadikan anak-anaknya solih dan solihah menjadi para ahli Quran insyaallah. Saya mohon doa juga Bu, mudah-mudahan Ustadz Azhari sehat walafiat di sana, karena lagi musim Covid juga ya. Saya juga agak ringrang sebenarnya gitu melepas Ustadz kemarin ke Jawa, mudah-mudahan sehat. Minta doanya juga, saya lagi proses tesis, mudah-mudahan dipermudah akhir tahun ini sudah lulus insyaallah ya Bu ya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.